Siapa tahu nanti cerita saya bisa membantu teman-teman atau orang tua yang sekarang sedang berjuang gitu ya, untuk anak-anak kita semangat gitu. Assalamualaikum, perkenalkan saya Atika, saya ibunya Nana dari Kiri. Sekarang Nana usianya 15 tahun, kelas 3 SMP. Nah, jadi Nana itu terdiagnosa PJB ketika usia 6 bulan. Ketika 6 bulan waktu itu dia nggak sengaja kita ke dokter, karena memang Nana itu tidak punya gejala yang ya kasarannya yang khas gitu ya, seperti misalnya ngos-ngosan, biru, dia sulit ngasih, nggak ada. Jadi dia biasa aja, cuman memang badannya kecil. Dia lahirnya cuman 29. Cuman 29. Waktu itu kebetulan Nana itu muntaber ya, diare, dia kita ke dokter. Nah, dokter anak itu ngomong, "Bu, anak jenengan ini jantungnya bocor," gitu. Nah, saya kan kaget sekali ya, kaget banget, belum pernah dengar itu penyakit apa jantung bocor apa. Belum pernah. Saya nanya, "Jantung bocor gimana, Dok?" Ya itu jantungnya anak ibu itu ada yang bocor. Nah, mungkin klepnya atau apa, saya nggak tahu. Jadi ibu harus ke dokter yang lebih spesialis gitu. Terus saya periksanya kemana, Dok? Ya ibu nyari lah ke Surabaya atau kemana kan gitu. Akhirnya saya pulang, saya pikir saya ganti dokter ya. Saya ganti tuh dokter anak, saya ganti dokter anak yang lain. Nah, ternyata dokternya sama. Ibu sudah pernah periksa ke dokter jantung belum? Belum, Dok. Kenapa? Ini loh, anak ibu itu iramanya berbeda. Jadi ini ada kemungkinan jantungnya bermasalah kan gitu. Terus saya gimana, Dok? Ibu ke dokter jantung aja biar lebih jelas gitu. Nah, waktu itu dia usia 6 bulan. Selain dokter itu mendiagnosa dia kemungkinan ada PJB, Nana juga didiagnosa kalau dia kena flek TB gitu. Jadi dari usia 6 bulan itu dia rutin minum obat TB. Nah, akhirnya saya kan bingung ya nyari. Waktu itu dokter juga nggak ngasih referensi kemana, juga nggak memberi saya rujukan atau apa. Akhirnya saya cari-cari info. Kebetulan suami sepupu itu ada yang ternyata dia PPDS dokter anak di Surabaya. Akhirnya saya konsultasi sama dia, terus ya udah Mbak, nanti hari ini nanti hari apa saya bikin janji di rumah sakit gitu ya, di dokter ini gitu. Terus akhirnya saya ditelepon, saya berangkat ke Surabaya. Nah, Nana itu dari kecil dia itu tantrum. Kalau ke dokter pasti tantrum. Padahal dia tahu nggak sakit gitu loh. Cuman dicek-cek sama stetoskop itu aja dia udah ngamuk-ngamuk gitu. Udah kadang gulung-gulung aja di lantai. Nah, akhirnya kita ke Surabaya. Di situ ketemu sama profesornya. Kebetulan beliau mau mengajar gitu ya. Cuman dicek aja pakai stetoskop. Oh iya, ini kayaknya ada itu deh, kalau nggak ASD ya BSD gitu. Saya nggak tahu tuh ASD apa BSD apa, nggak tahu. Udah masuk aja, saya mau ngajar dulu, di dalam udah ada dokter. Saya masuk, di situ ada dokter. Waktu itu mungkin beliau asistennya ya, sekarang udah jadi dokter senior. Waktu itu masih muda beliau. Terus saya nggak bawa apa-apa kan dari saya cuman bawa hasil rongsen sama tes darah waktu dia didiagnosa TB flek paru. Nah, itu saya bawa ke Surabaya itu. Terus
Kemudian di echo di situ. Di echo itu sampai ganti dokter dua kali dokter siapa sama dokter siapa gitu. Saya lupa satunya namanya siapa. Nah, terus kenapa kok sampai ganti 2 dokter? Karena Nana itu nggak ketemu. Nah, ini maksudnya jantungnya normal, nggak ada apa kebocoran atau apa, itu nggak ada. Terus gimana dok? Saya harus operasi kapan gitu kan ya? Saya kan udah dari rumah udah operasi gitu karena info yang saya dapat di internet ya operasi gitu. Enggak bu, ibu nggak perlu operasi. Ini kan jantung anak ibu itu normal. Cuman saya bingung juga kok ada murmur gitu. Bahasanya waktu itu murmur gitu ya. Saya nggak tahu murmur itu apa. Ada murmur. Nah, coba kamu yang cek gitu, bilang sama temennya, dicek, beneran nggak ada. Saya nggak tahu bu, ini apa karena anak ibu yang rewel? Memang waktu itu dia rewel banget. Sampai saya itu dia di echo sambil nyusu di situ, sambil ngempeng. Saya itu ngempengin di tempat tidurnya itu sambil di echo, tapi dia tetap aja nangis, teriak-teriak gitu. Terus dokternya bilang, saya nggak tahu ini apa memang nggak ada kebocoran, ya mungkin ya harapannya sih nggak ada kebocoran ya, atau karena anak ibu ini terlalu rewel sehingga nggak ketemu, saya juga nggak tahu. Ya udah dok kalau gitu saya boleh pulang ya. Oh iya, saya keluar. Nah profesornya datang nanya gimana, nggak ada dok, normal loh, kok bisa, tapi anaknya rewel banget. Ya udah saya mau cek dia katanya, tapi dia harus dibius dulu. Nah itu Nana dibius waktu itu pakai apa ya, dimasukkan di dubur itu loh, kayak kapsul gitu, tapi masuk ke dubur waktu itu. Nah herannya ditunggu itu sudah, kita nunggu dulu, banyak pasien yang masuk, kita nunggu sampai hampir 1 jam itu dia nggak tidur. Dia tetap rewel nangis minta pulang. Akhirnya si profesor tadi bilang, udahlah gini, ayo kita cek. Tuh, udah nggak tidur nggak apa-apa, kita cek. Nah dicek itu sampai beberapa kali echo kayak gini, tetap nggak ada kebocoran sama sekali. Akhirnya saya dikasih surat, disuruh kontrol balik 3 bulan lagi. Beliau bilang, ibu ini anaknya memang nggak ada kelainan, jadi mungkin anak ibu murmurnya ini karena kurang gizi atau apa kan gitu. Udah kita cek 3 bulan lagi. Udah saya pulang, saya besoknya lapor ke dokter anak yang di Kediri. Saya bilang, saya ceritakan hasilnya, saya tunjukkan hasil echo dan sebagainya, kesimpulan. Dokternya bilang, ibu nggak dikasih obat. Enggak tuh dok. Oh, aneh ya, kok nggak dikasih obat? Enggak dok. Oh ya sudah kalau gitu kita lihat aja 3 bulan ibu balik lagi kan gitu. Nah ini mungkin salah satu kesalahan saya waktu itu, saya nunggu. Jadi saya punya pendapat pribadi kalau saya nggak mau anak saya ini trauma gitu. Jadi saya mau selesaikan dulu terapi TB-nya dia sampai benar-benar dia bersih, selesai, baru nanti saya mau balik ke Surabaya lagi. Karena kalau menurut saya waktu itu, kalau nanti tumpuk-tumpuk, penanganannya ditumpuk-tumpuk, nanti saya takut dia trauma. Karena 3 bulan sekali kan saya harus rongsen dan ambil darah lagi untuk menentukan dia sudah benar-benar bersih dari TB atau belum. Nah dia minum obat sampai 9 bulan. Dia minum obat sampai 9 bulan, akhirnya dinyatakan bersih. Nah, setiap ke dokter dia itu kan pasti tantrum, teriak-teriak, kadang sembunyi di selambu, kadang kleset-kleset di lantai. Nah, dokter itu, kadang kan saya dokter ini, kadang dokter itu, kadang saya pengen aja itu cari pini ke dokter lain gitu. Pasti dia seperti itu. Kadang nggak mau masuk ke ruangan itu teriak-teriak di belakang, di pintu atau gitu. Nah itu dokter pasti bilangnya begini, wong teriaknya itu banternya kayak gitu loh, kerasnya kayak gitu, itu kok nggak mungkin itu sakit jantung. Udah bu,
ini sehat anaknya sehat, nanti bisa nutup sendiri kok. Biasanya nanti 5 tahun atau usia 6 tahun dia nutup sendiri. Hampir semua dokter itu pendapatnya seperti itu. Sehingga saya itu waktu itu antara berangkat nggak ya kayak gitu. Nah, ini yang mungkin kesalahan saya yang sampai sekarang akhirnya saya sesali itu seperti itu. Kenapa saya nggak berangkat waktu itu? Karena salah satu pertimbangan adalah ucapan para dokter, yang kedua karena ketantruman Nana itu, sehingga kalau mau ke dokter itu pasti mikirnya 2 kali 3 kali lah. Saya nggak mau dia ngamuk-ngamuk di rumah sakit atau apa. Akhirnya sampai kemudian usia kelas 4 ya, mulai kelas 4 dia mulai nampak sering capek gitu ya. Terus jari kakinya itu sering warna abu-abu. Sering kan kita duduk bareng gitu, terus kaki saya itu tak deketkan kakinya dia bilang, lihat Nena, punya ibu pink, punya kamu abu-abu, ayo kita berobat yuk. Masih gitu aja dia udah gulung-gulung nggak mau. Pokoknya Nana nggak mau berobat dan lain sebagainya. Sampai akhirnya saya ketemu sama, jadi suami saya itu dulu kecilnya punya asma sesek gitulah pokoknya. Dia punya dokter pribadi, sampai punya dokter pribadi yang setiap hari itu nyontek suami saya waktu kecil itu, karena obatnya mungkin itu ya, nyontek itu saya nggak tahu. Tadi punya dokter pribadi. Nah, dokter itu punya anak yang jadi dokter juga. Kebetulan kita ketemu di Blitar itu, kita ketemu terus dia lihat Nana, Mbak ini kok gini sih, akhirnya saya cerita gini terus, oh ya udah gini aja Mbak, saya itu dinas di Rumah Sakit Tulungagung, di sana ada dokter jantung tapi dewasa, ada alat echonya juga, ayo Mbak ikut saya ke sana nanti ya besok hari Selasa, karena dokternya prakteknya di Selasa, nanti saya buat janji dulu buat Mbak gitu. Oke, akhirnya saya nekat ya, bismillah, nangis nggak nangis pokoknya saya berangkat. Apalagi dia waktu itu udah kelas 5, jadi saya pikir dia udah dijak ngomong kan sudah pasti ngerti ya. Beneran dia mau, tapi nyampe di sana saya itu mesti naik ke kasurnya itu karena dia nangis teriak-teriak kayak lihat hantu itu. Dokternya sampai bingung, ini nggak sakit dan lain sebagainya, tapi dia tetap nggak mau. Dokternya itu ditendang-tendang, udah nggak mau. Udah akhirnya dokternya bilang, kamu mau pulang Nak? Iya, Nana mau pulang. Oke, kalau kamu mau pulang kita selesaikan dulu. Nah, menyelesaikan ini kamu harus tenang dulu. Kalau nggak tenang ini nggak selesai kan gitu. Terus diajak ngobrol aja sama dokternya, kamu kelas berapa sih sekarang? Kelas 5. Dia itu jangan juga sampai marah-marah gitu. Terus kamu udah punya pacar belum? Yes, udah, diajak ngobrol macam-macam sambil dicek gitu, di echo. Dia nggak kerasa. Udah selesai. Akhirnya udah selesai, hasilnya bahwa harus dirujuk ke dokter jantung anak. Waktu itu saya dikasih direkom di Rumah Sakit Malang dengan dokter ini gitu ya. Saya ke sana. Di sana ngamuk juga dia di depan pintu, padahal udah waktunya masuk. Saya bilang, kemarin kan udah tahu di Tulungagung, sakit nggak? Nggak sakit lah. Kalau udah tahu nggak sakit, kenapa nangis kan gitu ya. Akhirnya lama itu saya udah masuk pasien lain itu sampai setengah jam. Akhirnya dia mau, kita masuk, terus dicek sama dokternya, berkas-berkas saya bawa semua. Terus akhirnya kita konsultasi. Terus saya bersyukur sekali karena direkom ke dokter ini, beliau nggak pernah ngejudge saya,
beliau selalu kasih dukungan, beliau juga komunikatif. Saya tanya apa aja pasti dijawab dengan terbuka apa adanya, enak lah pokoknya. Beliau juga nggak pernah nyalah-nyalain saya dan sebagainya. Terus dari dokter ini saya kenal dengan YHPI. Waktu itu beliau bilang, Mbak, sampean buka deh di Facebook, itu ada yayasan ini, Mbak gabung aja. Ini saya gabung di situ, saya lihat-lihat di Facebook kata apa ya, saya lupa. Pertama kali yang memasukkan saya adalah almarhum Rizka waktu itu. Nah, saya masuk di situ, kemudian waktu itu kan dokternya itu bilang, ibu kalau periksa di sini jangan tiap bulan, nanti sayang di ongkos, soalnya obatnya juga mahal. Kan itu saya sudah diresepi sildenafil waktu itu, obatnya juga mahal. Dan waktu itu belinya hanya ada di Malang, itu hanya di satu apotek itu, nggak di apotek lain nggak ada. Akhirnya saya gabung ke YHPI. Nah, dari YHPI itu sama Rizka saya dibuatkan kartu anggota yang bisa untuk beli sildenafil secara online di apotek itu ya. Nah, sudah dari situ akhirnya saya itu cek ke Malang itu sampai hampir 1 tahun. Saya 2-3 bulan sekali ceknya itu. Nah, herannya dari Tulungagung sampai ke Malang itu nggak tetap hasilnya sama dengan yang di Surabaya waktu dia masih kecil. Nggak ada kelainan apapun waktu itu, hanya pH-nya tinggi, gitu aja. Jadi waktu itu Nana itu diagnosanya dia idiopatik, ya. Ya pH-nya tinggi gitu, tapi penyebabnya apa nggak tahu. Jadi satu-satunya jalan, satu-satunya obat ya cuman minum sildenafil itu seumur hidup, kata dokter. Akhirnya dokter itu bilang, Ibu, saya udah nggak tahu ini, saya ngecek dia kok tetap nggak ada lubangnya, nggak ada kelainan apa-apa gitu ya. Udah Ibu, saya rujuk ya ke guru saya di Jakarta, saya lupa di RSCM kalau nggak salah ya, dokter ini gitu. Soalnya saya mau kateter di sini, alatnya nggak memungkinkan Ibu. Aduh dokter, jangan jauh-jauh, saya bilang kan, masa ke Jakarta, saya nggak punya saudara, saya nggak punya ini kan gitu. Oh ya wis kalau gitu ke Surabaya aja ya Bu. Balik ke dokternya jenengan waktu masih bayi. Beliau sekarang sudah senior loh Bu kan gitu. Ini saya dikasih surat rujukan, saya ke Surabaya lagi. Nah, ketemu sama dokter itu lagi gitu. Nah, akhirnya berkas-berkas saya bawa semua, yang dari Tulungagung, yang dari Malang, termasuk berkas yang beliau tulis dan tanda tangani sendiri ketika Nana masih usia 6 bulan itu. Saya bawa juga. Nah, di situ cek 1 kali, beliau nggak nemu juga. Akhirnya beliau menyarankan untuk kateter. Beliau menyarankan untuk kateter. Akhirnya saya bikin ngurusi BPJS di Kediri. Setelah itu saya ke Surabaya lagi. Dapat jadwal seminggu kemudian saya kateter. Di situ dokternya bilang, Ibu ini nanti kalau memungkinkan langsung ada lubangnya saya tutup ya. Oh iya dokter, ya gitu. Nah ternyata hasil kateter waktu itu bahwa Nana tidak reaktif oksigen sehingga tidak memungkinkan untuk diambil tindakan. Nah dari kateter itu dokter mendiagnosa bahwa dia itu PDE dengan lubang yang tidak bisa dibilang kecil, 8 mm waktu itu. Nah, yang bikin saya heran kalau memang lubangnya itu nggak kecil, kenapa selama ini nggak ketemu gitu? Kenapa nggak ada yang tahu kalau ada lubang sebesar itu, misalnya gitu ya? Tapi
ya nggak tahu lah ya, mungkin memang itu jalannya atau bagaimana, saya nggak tahu. Akhirnya udah ibu, ini ibu cari opini lain, cari second opinion ke dokter lain, ke Jakarta ya bu, ke dokter ini di rumah sakit ini bu, di Harkit apa di ini ya, di RSCM atau di Harkit. Ibu punya saudara kan di Jakarta gitu. Saya masih maju mundur, kebetulan waktu itu ada echo dari dokter India kalau nggak salah ya, dokter siapa ya, di hotel apa itu, dari LHC, karena saya 1 tahun di HPI terus saya dimasukkan ke LHC baru, jadi saya kenal LHC itu sekitar tahun 2018an kalau nggak salah, baru masuk. Saya kadang-kadang pikir gini ya, kenapa saya nggak kenal LHC dari dulu kayak gitu ya, kenapa ya, kenapa baru sekarang gitu. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul gitu. Akhirnya saya di situ echo dan diagnosa dokter yang dari India atau dari mana itu saya lupa, itu ya sama dengan diagnosanya hasil kateter terakhir itu, bahwa tidak ada pengobatan lain selain konvensional, jadi dia minum obat seumur hidupnya dia karena pH-nya tinggi waktu itu. Nah akhirnya, tapi tinggi berapa itu saya nggak pernah diberitahu. Gini, kalau di Malang itu pH terakhir itu 49. Kalau kata teman-teman sebenarnya 49 itu medium, tapi nggak tahu juga kenapa dibilang tinggi. Nah akhirnya saya rutin cek 6 bulan sekali ke dokter di Surabaya sambil minum obat, minum sildenafil sama apa ya, lupa namanya itu. Sambil nunggu katanya sampai dia stabil atau turun pH-nya. Siapa tahu nanti kalau pH-nya turun ada satu tindakan yang bisa diambil. Nah jadi sebenarnya kemarin sebelum pandemi saya itu sempat periksa juga. Nah kebetulan dokternya itu bilang, ibu ini kateternya kan udah lewat 1 tahun ya. Iya dok, ini kita kateter lagi ya bu. Oh gitu dok, ya udah saya tak musyawarah sama keluarga kan gitu. Nah belum sempat apa ya, kita kontrol lagi, ternyata terus pandemi. Jadi 1 tahun ini Nana belum kontrol ke dokter itu. Jadi kalau sekarang kondisinya dia baik, alhamdulillah. Keluhannya mungkin ya cepat lelah itu aja ya. Keluhannya mungkin cepat lelah, tapi kalau perkembangan fisik seperti motorik, kemudian intelektual, alhamdulillah nggak ada perbedaan sama sekali. Bahkan Nana itu tergolong anak yang pinter dalam segi akademis, pokoknya nggak olahraga gitu ya, pokoknya nggak aktivitas fisik gitu. Jadi kalau sekarang kondisi dia alhamdulillah baik, dia juga nggak ada keluhan apa, alhamdulillah. Mungkin keluhannya cuma capek itu, apalagi kalau gini musim dingin gini ya, musim hujan, mungkin dia akan sesek sedikit, tapi nggak sampai bagaimana, itu nggak sampai. Jadi kalau untuk Nana itu sementara memang dia minum obat seumur hidup, diagnosanya dokter. Tapi saya sangat berharap suatu saat Allah akan membukakan jalan, memberi dia solusi yang lebih baik sehingga dia bisa
normal seperti anak-anak yang lain gitu. Minimal tidak usah minum obat setiap hari atau sepanjang hidup. Mungkin itu yang paling menjadi harapan saya. Jadi kalau untuk ibu-ibu, kalau untuk orang tua yang sekarang masih berjuang, kalau saran saya lebih rajin lah cari-cari informasi, lebih ngengkel ke dokternya misalnya. Jangan sepelekan kondisi sekecil apapun, keluhan sekecil apapun dari anak-anak, agar anak-anak kita yang istimewa ini bisa tumbuh normal seperti anak-anak yang lain. Mungkin itu saja. Semoga cerita saya bisa membantu teman-teman, bisa memberi informasi kepada teman-teman, dan semoga teman-teman yang sekarang sedang berjuang diberi kelancaran, diberi jalan oleh Allah, diberi kesembuhan, diberi semangat, diberi rezeki yang melimpah, dan juga diberi kesehatan dan kesembuhan. Terima kasih LHC, terima kasih Cik Elva, terima kasih Cik Midi dan semuanya teman-teman. Sampai jumpa. Doanya untuk Nana, semoga dia tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.